ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN. Anies kena imbas perusahaan milik keluarga JK digeledah. Modus para pengusung Anies Capres disinggung. Anies terancam gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus mengomentari perihal perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tahun 2016. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Prin/F-2/FD.2/7/2022 tanggal 14 Juli 2022. Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau ASPATindo, sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua ASPATindo. Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam ASPATindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Menanggapi hal tersebut, John menyoroti modus para politikus pengusung Anies Baswedan yang ternyata hampir sama semua. Adapun modus yang dimaksud yaitu bermasalah dengan hukum atau tidak menerima pencapaian Presiden Joko Widodo. Sayangnya, para politikus pendukung Anies tersebut tampil seperti malaikat, padahal realitanya sangat bertolak belakang. Loyalis Presiden Jokowi itu kemudian mengingatkan bahwa para politikus tersebut suatu saat siap menerkam Anies sendiri. Hal ini juga menandakan bahwa ada bohir yang menanggung kampanye pencapresan Anies Baswedan bukan lagi kabar burung. JK adalah orang yang sangat berpengaruh di belakang pencapresan Anies. Bukan kali ini saja. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, JK juga terlibat dalam kemenangan Anies. Jadi bukan tidak mungkin kemenangan itu tidak ada hubungannya dengan dana kampanye dari bohir. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik, yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya, untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi, harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadrunes yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Dan terbongkarnya dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan JK ini akan mempengaruhi pencapresan Anies. Dari sini, saya bisa simpulkan, JK dan Nasdem kena getah dan Anies tamat. Anies dan JK ini sama-sama sial. JK dan Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih bohir sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat perusahaan JK. Nama JK makin jelek, Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Yang jelas Anies makin terjepit. Daya tawar politik dari JK dan Nasdem makin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok, habislah sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi, Anies pun gagal nyapres karena banyak masalah yang terpecah sana-sini. JK juga akan hancur lebur karena blunder mengusung orang yang tak memiliki kapasitas dan kualitas sama sekali. Maka dari itu, keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar.
Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS di Kominfo yang mentersangkakan para pemimpin perusahaan yang terlibat sampai pada tingkat menteri patut kita beri apresiasi juga. Pengangsir uang negara atau yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Bahwa koalisi perubahan untuk persatuan insya Allah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan. Anies gagal nyapres akan segera terwujud? Anies dan AHY bakal jadi gelandangan politik? Paloh auto pusing, bohir rugi bandar bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3. Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu. Tentunya punya keyakinan karena proses ini bukan baru kemarin. Kami menghadapi perkara-perkara yang diajukan, gugatan-gugatan yang sebetulnya secara hukum, secara logika akal sehat bisa dipatahkan dan terbukti. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Masih hangat terkait pernyataan pendiri Center for Strategic and International Studies atau CSIS, yaitu Yusuf Wanandi, yang membahas terkait pencalonan Presiden 2024. Di acara milik jurnalis senior Rossi di kanal YouTube Kompas TV, Yusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti 2 kandidat calon presiden. Yusuf Wanandi mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Tidak hanya itu, Yusuf Wanandi juga menegaskan bahwa pada dasarnya koalisi tersebut berusaha keras agar salah satu calon yang bukan dari bagian mereka agar tidak menang. Kendati hingga hari ini tercipta 3 poros, Yusuf Wanandi meyakini istana akan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kemenangan calon tersebut. Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, baru-baru ini menyinggung perihal peninjauan kembali atau PK yang diajukan KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, PK tersebut diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung atau MA. Seandainya Partai Demokrat berhasil jatuh ke tangan Muldoko, hampir bisa dipastikan bahwa pencalonan Anies akan gagal. Bahkan menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam, mengatakan bahwa Anies dan pendukungnya saat ini dipastikan berdebar-debar karena bukan sebuah jaminan dalam berbagai survei yang menempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, koalisi yang mengusung Anies Baswedan menjadi capres nanti akan menggaungkan gerakan perubahan saat capres yang mereka junjung berhasil menduduki kursi presiden. Lalu akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Maka dari itu, ada kemungkinan jika Anies yang menggantikan posisi Jokowi nanti, program yang sudah mati-matian digarap Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju akan berakhir sia-sia. Dan jika perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? So, dapat dipastikan Indonesia nanti akan bernasib sama dengan Jakarta 5 tahun terakhir ini, jika Anies yang jadi presiden. Jadi, kemungkinan ada benarnya jika pemilu serentak 2024 nanti akan diikuti hanya dengan 2 pasangan calon presiden. Hanya dengan 2 pasangan calon presiden. Semua itu tentu bisa membuat Anies dan pendukungnya berdebar-debar menunggu dalam ketidakpastian. Tak usah mimpi ikut pemilu lagi deh. Memang baiknya Anies jadi penonton saja. Karena memang lebih cocok jadi komentator. Dia lebih lihai menggunakan kata-kata ketimbang bekerja.
Bersamaan dengan Anies, nasib AHY pun masih belum cerah juga. Dua orang ini bermimpi jadi pemimpin. Jadi kalaupun diusung, kemungkinan duet Anies AHY yang akan terjadi. Itu pun dengan syarat Nasdem, Demokrat, dan PKS bersatu. Tapi belakangan, koalisi ini dipastikan gagal. Dan jika itu terjadi, dua-duanya hanya bisa duduk di pojokan sambil gigit jari. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem, dan PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja, Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Bagaimana kalau menurut Anda?